Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rosina Dewi, tempat di mana kamu bisa menemukan berbagai video pembelajaran matematika. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Materi ini disampaikan di pelajaran matematika untuk kelas 10. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan menggunakan definisi nilai mutlak dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Seperti apa caranya? Kita simak yuk. Misalkan saya punya soal seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan 2. Maka kita ingat definisi nilai mutlak seperti apa? Saya tuliskan kembali bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Sudah ingat teman-teman? Nah sekarang kita akan mencoba untuk menentukan solusi dari persamaan nilai mutlak X sama dengan 2 dengan definisi. Yang pertama, kita ambil apabila X-nya lebih dari sama dengan 0, artinya kita mengambil yang bagian atas ya. Maka diperoleh kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah X itu sendiri. Jadi nilai mutlak X sama dengan 2, nilai mutlak X-nya saya ganti dengan X saja, sesuai definisi ini, sama dengan 2. Selesai teman-teman. Nah sekarang kita cek apakah X sama dengan 2 memenuhi syaratnya. Oke, tadi kita mengambil bagian atas ya, bahwa X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, apakah X sama dengan 2 lebih dari sama dengan 0? Betul sekali. X sama dengan 2 memenuhi syarat batas ini ya, karena X sama dengan 2 lebih dari 0. Nah, teman-teman, yang keduanya kita lihat bagian bawah. Untuk X kurang dari 0, maka yang diambil nilai mutlak X-nya bukan X lagi, melainkan negatif X. Sehingga persamaan nilai mutlak X sama dengan 2 saya ganti menjadi negatif X sama dengan 2. Ada yang bingung kenapa jadi negatif? Syukurlah kalau tidak bingung. Betul ya, jadi karena syarat batas tadi, X-nya kan kurang dari 0. Jadi kita mengambil nilai mutlaknya yang bawah, yang negatif X. Oke, kalau sudah ketemu negatif X sama dengan 2, kita coba pindah ruas atau kita kalikan negatif 1 aja ya. Tujuannya buat apa? Supaya variabel X-nya menjadi positif X. Kita lihat hasilnya menjadi X sama dengan negatif 2. Kita kalikan negatif 1 semua ya. Karena persamaan, maka apabila kita mengalihkan ruas kiri dengan negatif 1, ruas kanan pun harus dikalikan negatif 1 dong. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 2. Nah, kita cek teman-teman, apakah X sama dengan negatif 2 ini benar kurang dari 0? Betul sekali, memenuhi ya, ternyata jawaban X sama dengan negatif 2 memenuhi syaratnya, karena X sama dengan negatif 2 itu kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 2. Nah, supaya lebih berurutan, maka kita tuliskan yang angkanya lebih kecil duluan ya, jadi negatif 2,2, artinya negatif 2 sama 2 merupakan himpunan penyelesaian untuk soal nilai mutlak X sama dengan 2. Gimana teman-teman? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mencoba menggunakan definisi nilai mutlak dalam menentukan himpunan penyelesaian dari soal-soal berikut. Teman-teman, ternyata ada alternatif cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak, yaitu dengan menggunakan pengkuadratan. Kita gunakan soal yang sama seperti tadi ya. Nilai mutlak X sama dengan 2. Maka dengan pengkuadratan kedua ruas kita peroleh kuadrat dari nilai mutlak X sama dengan kuadrat dari 2. Nah, saya tulis seperti ini. Ingat lagi kenapa kok dikuadratkan kedua-duanya? Karena persamaan. Setiap treatment yang kita lakukan di ruas kiri harus kita lakukan juga di ruas kanan.
Oke teman-teman, sekarang kalau nilai mutlak X dikuadratkan itu hasilnya adalah X kuadrat. Sedangkan yang di ruas kanan 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kalau kita pindah ruaskan 4, maka kita mendapatkan X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ini pindah ruas tadinya positif jadi negatif. Di kanan sudah tidak ada siapa-siapa lagi, maka kita tulis 0. Nah, kita mendapatkan selisih dua bilangan kuadrat nih teman-teman. Apa sih? Selisih itu kan pengurangan. Dua bilangan kuadrat ini X kuadrat jelas bilangan kuadrat 4. 4 juga bilangan kuadrat kan? Teman-teman harus ingat rumus selisih dua bilangan kuadrat. Apabila ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ini A kuadratnya kita akar menjadi A, B kuadratnya kita akar menjadi B. Di sini kita tuliskan juga nilai yang sama. Kemudian yang di depan kita kasih pengurangan operasinya, yang di belakang kita kasih penjumlahan. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak ketukar nih, yang di depan yang penjumlahan, yang di belakang pengurangan? Boleh ya, asal nggak boleh tambah dua-duanya atau kurang dua-duanya. Oke teman-teman, diingat baik-baik ya. Bagaimana penerapan terhadap X kuadrat kurang 4 sama dengan 0? Ini kalau kita akar hasilnya adalah X. 4, kalau kita akar hasilnya adalah 2. Kita tuliskan X, 2, di sini pun X, 2. Kemudian yang satu dikasih tanda operasinya pengurangan, yang satu lagi kita kasih tanda operasinya penjumlahan. Sehingga X kuadrat dikurang 4 itu sama aja dengan X dikurangi 2, kita kalikan dengan X ditambah 2. Paham ya teman-teman? Nah, kalau sudah menemukan bentuk seperti ini, maka kita tinggal sama dengan 0 kan untuk setiap kurung. X kurang 2 sama dengan 0, yang satunya lagi X tambah 2 sama dengan 0. Dengan proses pindah ruas, kita mendapatkan X sama dengan 2, ya, dari negatif 2 pindah ruas jadi 2. Atau, kalau yang ini, positif 2-nya yang pindah menjadi negatif 2. Jadi kita mendapatkan solusinya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaian dapat kita tulis, himpunannya yaitu negatif 2,2. Sama tidak dengan cara yang tadi yang menggunakan definisi? Harus sama. Oke teman-teman, sekarang giliran teman-teman untuk mencoba mencari solusi persamaan nilai mutlak yang tadi sudah teman-teman selesaikan dengan menggunakan definisi, tapi kali ini teman-teman selesaikan dengan menggunakan pengkuadratan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan ya ke teman-teman tentang bagaimana sih cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran lainnya hanya di channel Emma Roslina Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.